ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون إخوة الإيمان, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah satu-satunya bekal terbaik kita di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Kemudian salawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping untuk beliau juga keluarganya, para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Ketika mereka mau meneladani dan mengikuti sunnah beliau dengan baik, maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam muhkamut tanzil Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Ahzab ayat 58, Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala
telah mengingatkan dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang selalu menyakiti kaum mukmin laki-laki maupun kaum mukmin perempuan tanpa suatu kesalahan yang telah diperbuat, maka berarti mereka telah memikul suatu kebohongan dan dusta yang sangat nyata. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sungguh betapa agung dan besarnya harga diri kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua dilarang untuk melemparkan suatu tuduhan, caci makian ataupun fitnah yang tidak berdasar kepada seorang mukmin, karena hal tersebut hanya dapat menyakiti hati seorang mukmin. Meskipun terkadang di antara kita mendapati kesalahan ataupun kekhilafan dosa, namun bukan berarti meluruskan dan mengingatkan kesalahan seorang mukmin dengan cara menjatuhkan nama baiknya ataupun dengan cara menghakiminya sehingga terjadi sakit hati bagi seorang mukmin tersebut. Karena pada dasarnya mengingatkan serta meluruskan kesalahan seorang mukmin adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Taubah bahwa prinsip amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan antar kaum mukminin setelah kewajiban mereka harus saling melindungi harga dirinya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-lakinya mereka maupun perempuannya, sebagiannya atas sebagian yang lain harus saling melindungi dan tetap menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah hendaknya seorang mukmin bisa menjadi cermin bagi mukmin yang lainnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, al-mu'minu mir'atun lil mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Bahkan telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Muslim manakah yang terbaik, yang paling utama? Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim yang paling utama, seorang muslim yang sejati, ialah yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Maka janganlah kita gampang saling bertengkar. Janganlah kita gampang saling mendatangkan suatu keributan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam selalu menutup segala pintu yang mengundang antar kaum muslim saling tegang, antar kaum muslim saling menjauhi dan saling membenci, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam pernah bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, saling menghindar, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kedengkian itu adalah merupakan karakter khusus yang dimiliki oleh orang-orang kafir dari kalangan Al-Yahudi dan Nasrani, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sungguh sebagian besar ahlul kitab, orang-orang kafir, selalu berharap kalaulah mereka bisa memurtadkan kalian setelah keimanan kalian, karena rasa dengki yang ada pada diri mereka, padahal sudah nampak jelas kebenaran di hadapan mereka. Maka ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa diharamkannya seorang muslim antar muslim yang lainnya memiliki kedengkian, karena kedengkian adalah merupakan karakter khusus yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya hendak memurtadkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin berarti hendaknya selalu memperhatikan siapa saja yang di sekitarnya, yang mudanya ataupun anak kecilnya, bahkan sampai kaum tuanya, lalu bisa memperlakukan mereka dengan perlakuan-perlakuan yang pantas. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam adalah sosok pemersatu umat. Beliau juga sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam sosok pemerhati umat. Pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya melalui sahabat Nabi Anas bin Malik, demikian juga Abdullah bin Amr bin Al-As, bahkan datang dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami siapa saja di antara kalian yang tidak bisa menghargai dan menghormati orang-orang yang lebih tuanya, dan siapa saja di antara kalian yang tidak bisa menyayangi orang-orang yang lebih mudanya. Dahulu pernah datang seorang penasihat hukum yang terkenal dengan kebijakannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah subhanahu wa ta'ala ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Maka berkatalah sang penasihat hukum ini kepada Umar bin Abdul Aziz,
Wahai Umar, aku wasiatkan kamu sebagai seorang pemimpin, hendaknya menjadikan kaum muslim yang lebih tua sebagai bapakmu. Artinya, jadikanlah mereka orang-orang yang kita muliakan dan orang-orang yang kita hargai, serta libatkanlah mereka dalam segala urusan musyawarah kita. Kemudian juga janganlah pernah menganggap ringan, tetapi harus memperhatikan pendapat-pendapat mereka, karena kita tidak boleh selama-lamanya memperlakukan mereka seperti dengan sebaya kita sendiri. Kemudian jadikanlah orang-orang yang lebih muda di sekitar kamu, wahai Umar, sebagai anakmu. Artinya, lindungilah mereka, sayangilah mereka, berikanlah perhatian kepada mereka, kemudian berikanlah bimbingan kepada mereka layaknya kita menyayangi anak-anak kita sendiri. Kemudian jadikanlah orang yang sebaya umurnya denganmu, wahai Umar, sebagai temanmu sendiri. Artinya, pergaulilah temanmu fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila memiliki kekhilafan ataupun dosa, maka perbaikilah dan ingatkanlah penuh dengan hikmah dan juga lemah lembut. Inilah yang telah digaris besarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semuanya jangan sampai salah bergaul dalam berinteraksi dengan orang lain, karena semuanya telah dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujurat juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana di antara adab seni bergaul yang harus kita terapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa asa an yakunna khairan minhun. Yang artinya kurang lebih, wahai sekalian orang beriman, janganlah suatu kaum di antara kalian memperolok-olok kaum yang lain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan as-sukhriyah. Artinya kata para ulama ahli tafsir ialah al-ihtiqar wal istihza, merendahkan dan mempermainkan. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan di antara adab seni bergaul yang harus kita terapkan, janganlah di antara kalian gampang merendahkan dan memperolok-olok serta meremehkan, mempermainkan orang lain. Karena bisa jadi yang direndahkan, demikian juga yang dipermainkan, malah justru kedudukannya lebih baik daripada yang mempermainkannya. Demikian juga janganlah kaum wanita sebagian kalian memperolok-olok, mempermainkan, merendahkan kaum wanita yang lain. Karena bisa jadi yang diperolok-olok, yang direndahkan, serta yang dipermainkan malah justru kedudukannya lebih baik daripada yang mempermainkannya. Hal ini semuanya Allah Subhanahu wa taala tegur di hadapan kita, karena as-sukhriyah, gampang merendahkan orang lain tanpa dasar yang dibenarkan, adalah merupakan kezaliman yang sangat besar.
pada diri kaum mukmin. Dan barang siapa yang melakukan kezaliman pada diri kaum mukmin, berarti dia telah terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa taala dalam hadis qudsi melalui sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan perbuatan tersebut haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ayuhal muslimun ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertingkat-tingkatnya kita kedudukannya di dalam dunia ini tetap. Yang paling mulia ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa taala, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, man akramun nas? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang termulia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menjawab, man atqahum lillah, yaitu siapa saja di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya meyakini bahwa memperlakukan orang lain dengan posisinya masing-masing, sesuai dengan umurnya masing-masing, dengan perlakuan-perlakuan pantas, adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dikatakan hamba yang terbaik, yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang selalu belajar bisa memperlakukan orang lain dengan perlakuan-perlakuan yang pantas. Ialah yang selalu belajar menerapkan adab-adab dalam seni pergaulannya di tengah-tengah masyarakatnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk kita dan juga kaum muslim secara keseluruhannya. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan kita dalam kesatuan akidah yang di bawah lingkaran ukhuwah Islamiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti atas segala sesuatu maha kuasa dan maha mampu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم